Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 MI Muhammadiyah Karanganyar, tiba saatnya kita masuk ke tema 2, selalu berhemat energi. Kali ini kita akan belajar sains tentang sumber-sumber energi. Anak-anakku, kalian tahu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Kali ini untuk yang pertama kali kita akan membahas manfaat matahari sebagai sumber energi. Silakan buka buku pena kalian halaman 73. Anak-anakku, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai dengan kehidupan makhluk hidup. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh orang di bawah ini? Ya, orang tersebut sedang menjemur pakaian. Apa yang terjadi jika pakaian tidak dijemur di bawah sinar matahari? Apakah bisa kering? Tentu bisa, tetapi memerlukan waktu yang agak lama. Mengapa ikan ini dijemur? Ikan ini dijemur agar kadar air di dalam ikan berkurang dan menjadi kering, sehingga dapat didistribusikan ke segala penjuru tanah air. Untuk apa petani mengeringkan padi? Padi dikeringkan supaya kadar airnya berkurang dan dapat mudah ketika ditumbuk menjadi beras. Bagaimana garam terbentuk? Air-air laut dipompa atau dialirkan ke tambak-tambak garam, dibiarkan dalam keadaan terbuka terkena panas matahari, dan akhirnya terbentuklah kristal-kristal garam. Apa manfaat matahari bagi pengrajin batu bata? Kalian tentu tahu, untuk mengeringkan batu bata. Anak-anakku, itulah manfaat dari panas matahari, yaitu mengeringkan pakaian dan mengeringkan bahan makanan serta bahan kerajinan batu bata. Selanjutnya kita akan membahas manfaat energi cahaya dari matahari. Apa yang terjadi apabila cahaya matahari tidak sampai ke bumi? Tentu bumi kita akan menjadi gelap. Ini artinya fungsi cahaya matahari adalah untuk menerangi bumi. Bagaimana tumbuhan berfotosintesis? Kalian tahu fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses pemasakan makanan oleh tumbuhan. Proses fotosintesis tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Di sini ada percobaan sederhana tentang manfaat cahaya matahari. Kelompok tanaman ada yang ditaruh di dalam kelas, di dalam loker, tidak terkena cahaya matahari. Ada kelompok tanaman yang ditaruh di luar, terkena cahaya matahari. Tentu kita dapat menyimpulkan, tanaman yang mendapatkan cahaya matahari cukup, pertumbuhannya lebih baik daripada tanaman yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Kalian tahu ini kakak kelas kalian sedang ngapain? Ini adalah kakak kelas kalian sedang menggunakan lampu untuk memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Ini salah satu percobaan panas sebagai sumber energi.
Panas sebagai sumber energi di sini dibuktikan dengan cara lilin yang dinyalakan, kemudian di atasnya ada kertas spiral. Kertas spiral ini dapat berputar. Hal ini menunjukkan panas dapat digunakan sebagai sumber energi. Sekarang perhatikan ini. Kalian tahu ini alat apa? Benar, ini adalah panel surya. Panel surya mengubah cahaya matahari. Perhatikan, panel surya mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Ayo, apa ini? Ini adalah mobil tenaga surya. Selanjutnya, anak-anakku, setelah kita membahas tentang manfaat cahaya matahari dan juga panas matahari, silakan buka pulpena kalian halaman 80. Angin sebagai sumber energi. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik tenaga angin dalam kincir angin. Kalau yang ini berbeda lagi. Ini adalah kincir angin yang ada di negeri Belanda. Ini bukan sebagai pembangkit listrik tenaga angin, tetapi kincir angin di sini berfungsi untuk digunakan sebagai pemompa air dalam kanal-kanal, kemudian untuk menumbuk gandum, seperti itu. Anak-anakku, di halaman 80 ada percobaan tentang mobil tenaga angin. Inilah contoh dari mobil tenaga angin. Setelah matahari, angin, kita membahas air sebagai sumber energi. Kalian tahu ini benda apa namanya? Ini adalah kincir air. Kincir air ini digunakan untuk membangkitkan listrik. Kincir air menggerakkan turbin, kemudian digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Percobaan sederhana tentang air sebagai sumber energi adalah dengan menggunakan seperti Pak Guru tayangkan di sini, air dapat mengangkat beban, sehingga hal ini membuktikan bahwa air merupakan sumber energi. Selanjutnya anak-anakku silahkan dibuka pulpena halaman 97. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Ada energi listrik diubah menjadi energi panas, energi listrik diubah menjadi energi gerak, energi listrik diubah menjadi energi cahaya, dan energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Kalian tahu ini benda apa namanya? Ini adalah setrika. Apa bedanya? Yang kiri setrika menggunakan listrik, yang kanan setrika menggunakan arang. Kalian tahu perbedaan rice cooker, magic jar, dan magicom? Tentunya kalian tahu. Rice cooker, magic jar, dan magicom adalah sumber energi panas. Alat-alat ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya, apa perbedaan dua benda ini? Yang kiri namanya oven, yang kanan namanya microwave. Oven berfungsi untuk memanggang, microwave berfungsi untuk menghangatkan. Semuanya adalah sumber energi panas. Ini adalah kompor. Kalian tahu perbedaannya ya, yang warna merah merupakan kompor yang memanfaatkan minyak tanah. Yang panjang ini kompor menggunakan gas, dan bawah ini adalah kompor listrik. Mengubah energi listrik menjadi energi panas.
Kalau yang ini dispenser dan solder. Keduanya merupakan sumber energi panas. Selanjutnya, perubahan energi yang selanjutnya adalah tentang perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Sebelah kiri kipas angin, sebelah kanan adalah blender. Ngomong-ngomong tentang blender, kalian pasti tahu ya perbedaan 3 macam benda ini. Semuanya merupakan alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Yang di kiri bawah namanya blender, yang atas namanya mixer, yang kanan namanya juicer. Yang warna hijau ini namanya pompa air, sebelah kanannya adalah mesin cuci. Kedua alat ini mengubah energi gerak, mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Sebelah kiri ini gambar hair dryer atau pengering rambut. Yang sebelah kanan bor. Kedua alat ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Demikian juga jam. Jam tangan dan jam dinding merupakan sumber energi gerak. Anak-anakku, setelah kita bahas tentang perubahan energi listrik menjadi energi panas, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, kita akan membahas perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ini adalah lampu. Lampu adalah sumber energi cahaya. Ini namanya lampu tradisional tintir atau sentir. Ini lampu semprong. Ini lampu teplok. Ini lampu badai. Yang ini lampu petromak. Semuanya lampu tadi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Mohon maaf, yang terakhir, lampu-lampu tradisional ini tidak menggunakan energi listrik, tetapi dia menggunakan minyak sebagai sumber energi yang diubah menjadi energi cahaya. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Ada radio, speaker, dan juga alat musik, gitar. Kalian tahu perbedaan radio dan televisi? Radio adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi bunyi, sedangkan TV adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Anak-anakku, silakan dibuka halaman 106 Bu Pena. Di halaman 106 ada cara aman memanfaatkan energi listrik. Pastikan kalian berhati-hati saat memanfaatkan listrik di rumah. Pastikan kalian tidak dalam keadaan basah atau tangannya basah. Dan pastikan kalian menggunakan alas kaki saat bersentuhan dengan saklar. Pastikan juga saat mencabut atau menancapkan atau memasukkan cop-copan listrik, hati-hati. Perhatikan cara mencabut yang benar. Perhatikan ada bagian kabel yang terkelupas. Pastikan rumah aman ketika kalian pergi dari rumah. Matikan seluruh peralatan elektronik. Jangan sampai di rumah ada seperti ini, karena sangat riskan terhadap kebakaran. Anak-anakku, pastikan kalian tahu hal-hal seperti ini. Hati-hati. Jangan sampai kita bermain di dekat tiang listrik, bermain layangan di dekat tiang listrik, bermain air dengan berdekatan dengan sumber listrik. Hati-hati. Anak-anakku, listrik di rumah kita ini berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air di sini air dibendung, kemudian menggerakkan turbin, kemudian menggerakkan generator, dan akhirnya listrik dihasilkan, dibawa ke atau dialirkan ke gardu induk, kemudian disalurkan ke rumah-rumah.
Ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, ada pembangkit listrik tenaga gas, ada pembangkit listrik tenaga uap, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Demikian anak-anakku untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian bisa mempelajarinya di Bu Pena lebih lanjut. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.